Dan mereka buat program sekarang setiap sholat Jumat, setelah sholat Jumat menyediakan makanan 1000 nampan. Nasi dengan gulai-gulai terenak di dunia. Kata siapa enak di dunia? Kata wali kota Bengkulu. Kalau tidak percaya boleh datang dicoba nanti Pak. Setelah 3 hari di masjid itu semuanya berbeda. Dulu ketika belum itikaf di masjid 3 hari, saya menganggap kekuasaan itu akan membawa kebahagiaan, maka siang malam saya merebut kekuasaan. Saya pikir ketika menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu saya akan bahagia, maka saya menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, saya perjuangkan siang dan malam. Tapi ketika sudah jadi DPRD Kota ternyata kebahagiaan tidak ada di sana. Maka kemudian saya lihat, oh ternyata ada anggota DPR Provinsi. Rupanya untuk bahagia harus jadi DPR Provinsi. Maka siang malam pun saya pertaruhkan segalanya, saya berjuang. Maka kemudian saya pun terpilih menjadi anggota DPR Provinsi dan diangkat menjadi wakil ketua DPR Provinsi Bengkulu. Tapi kebahagiaan pun tidak saya dapatkan. Tapi subhanallah, ada orang yang kerjanya ketuk-ketuk pintu, ajak-ajak ke masjid, ingatkan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau tidak salah mungkin dari Padang itu orang. Dulu waktu pacaran sering saya bukakan pintu Pak. Jadi kalau kami pacaran dulu, saya bawa mobil, saya bukakan pintu, sudah duduk, dia baru saya tutup. Tapi setelah menikah nggak pernah lagi itu terjadi. Tapi setelah 3 hari saya ulangi lagi. Dia kaget loh, kenapa kakak begini lagi? Tenang saja, nanti saya ceritakan. Saya buka pintunya, dia sudah naik, saya tutup pintunya dengan lembut. Kemudian saya bawa mobilnya, saya pegang tangannya. Saya katakan, Dek, minta maaf, saya salah. Selama menikahi kamu saya telah salah. Saya mohon maaf. Mulai hari ini insya Allah suasana akan berbeda. Istri saya tambah bingung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita semua dengan sempurna. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang tidak pernah lelah, letih, apalagi lupa untuk selalu mencurahkan nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang jikalau nikmat karunia-Nya coba-coba kita hitung, walaupun seluruh lautan, danau, sungai kita jadikan tinta, batang dan ranting kita jadikan penanya, dan daun-daun di muka bumi ini kita jadikan kertas. Kemudian kita tuliskan nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala itu, maka wallahi, demi Allah hadirin sekalian, semuanya akan habis dan binasa. Tapi nikmat Allah, karunia Allah tidak akan pernah kunjung habis kita tuliskan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah di jalan yang telah mengorbankan segalanya, dirinya, hartanya, waktunya, bukan untuk menjadi orang yang paling berkuasa di muka bumi ini, bukan untuk menjadi orang yang paling terkenal di muka bumi ini, dan juga bukan untuk menjadi orang yang paling kaya di muka bumi ini. Tapi seluruh perjuangan dan pengorbanannya untuk sampainya agama kepada kita, sampainya agama kepada manusia yang terakhir kali sebelum Allah kiamatkan dunia ini. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Wali Kota Padang Panjang, Bapak Fadli Amran, semoga Allah selalu berikan kesehatan, kekuatan, pertolongan kepada beliau untuk memimpin kota Padang Panjang ini menuju kota yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati orang tua kita, Bapak Wali Kota Solo, Bapak Haji Jul Elfian. Beliau ini pamannya sahabat saya Ustadz Dery Sulaiman. Saya bukan ustadz, apalagi ulama. Yang berbicara ini adalah pendosa yang sering bermaksiat. Tapi kemudian ada orang yang ngajak-ngajak, kemudian terikutlah, diajaklah saya itikaf 3 hari di masjid. Setelah 3 hari di masjid itu semuanya berbeda. Dulu ketika belum itikaf di masjid 3 hari, saya menganggap kekuasaan itu akan membawa kebahagiaan, maka siang malam saya merebut kekuasaan. Saya pikir ketika menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu saya akan bahagia, maka saya menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu, saya perjuangkan siang dan malam. Tapi ketika sudah jadi DPRD Kota ternyata kebahagiaan tidak ada di sana. Maka kemudian saya lihat, oh ternyata ada anggota DPR Provinsi. Rupanya untuk bahagia harus jadi DPR Provinsi. Maka siang malam pun saya pertaruhkan segalanya, saya berjuang.
Maka kemudian saya pun terpilih menjadi anggota DPR Provinsi dan diangkat menjadi wakil ketua DPR Provinsi Bengkulu. Tapi kebahagiaan pun tidak saya dapatkan. Tapi subhanallah, ada orang yang kerjanya ketuk-ketuk pintu, ajak-ajak ke masjid, ingatkan dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Kalau tidak salah mungkin dari Padang itu orang. Datang ke rumah ketika itu ketuk-ketuk pintu. Saya sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Bengkulu, saya keluar dan saya lihat ada orang sorbanan, ada orang jenggotan, ada orang gamisan. Kepala saya langsung pusing. Dulu tidak seperti ini Pak Wali saya. Jadi saya lihat itu penampilan membuat saya tidak nyaman. Maka kemudian terburu-buru saya tanya, ada apa? Dia bilang, Pak, kami Pak, satu jamaah yang sedang safar. Alhamdulillah Allah hantarkan kami di kediaman Bapak hari ini. Pak, sesungguhnya kita ini bersaudara. Dia bilang, udah saudara dari mana? Kita bersaudara karena satu kalimat la ilaha illallah. Tanda kita bersaudara ketika jauh saling doa yang baik-baik. Habis sholat kami doakan Bapak. Walaupun kami tidak tahu nama Bapak, kami tidak tahu kampung Bapak. Tapi karena ketika ada kalimat la ilaha illallah, maka kewajiban kami mendoakan Bapak selepas sholat. Tapi ketika kami berdekatan, maka kami disunnahkan oleh Nabi untuk silaturahim. Silaturahim mengingat perkara akhirat. Dunia sementara, akhirat selamanya. Semua orang akan mati. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Kalimat-kalimat itu terus tanpa titik mengalir dari lisannya. Tetapi prasangka negatif itu memang susah betul hilang. Tapi saya tidak bisa membantah kalimat yang meluncur dari lisannya. Kalimat-kalimat itu kalimat yang belum pernah saya dengar. Kalimat-kalimat yang hati saya memberontak bahwasanya ini orang baik, ini orang benar. Tapi pikiran saya mengatakan ini orang tidak benar. Maka kemudian saya katakan, Pak Ustadz, Bapak, saya sibuk, saya ini kerja. Sekarang mau apa? Silakan, nanti saya bantu. Oh, kami nggak perlu bantuan Pak. Kami bawa bekal sendiri, kami bawa uang sendiri. Kami hanya ingin silaturahim saja, karena Bapak saudara kami. Oke, kalau gitu saya sibuk, saya mau ke kantor, saya tinggalkan kantor. Tetapi di perjalanan itu saya mikir, ya Allah, kenapa kok saya jahat betul? Ini orang bukan mau cari hutangan, bukan lagi hutang, nggak ada masalahnya, cuma bicara soal Allah, kampung akhirat saudara. Maka ketika itu saya datangi mereka, rupanya mereka di satu masjid, itikaf. Saya datang, saya katakan, saya minta maaf, saya tadi itu tidak seharusnya memperlakukan Bapak seperti itu. Apa yang bisa saya bantu? Kalau uang berapa jumlahnya saya akan bantu, kalau makanan saya akan kirim. Dia bilang, kami tidak perlu Pak, kami sudah punya bekal sendiri, kami masak sendiri, kami juga sudah punya bawa uang sendiri. Kami ini bekerja Pak, selama 1 bulan 3 hari kami berangkat bawa harta kami, diri kami, waktu kami untuk menolong agama Allah. Karena siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong dia. Kami tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kami tidak bisa mendidik istri kami menjadi soleha tanpa pertolongan Allah. Kami tidak bisa menjaga anak kami, mendidik anak kami menjadi anak yang soleh-soleh tanpa pertolongan Allah. Maka 3 hari setiap bulan kami luangkan waktu, harta diri kami Pak, untuk menolong agama Allah agar Allah tolong kami. Kalimatnya nggak ada yang salah Pak. Lalu apa yang harus saya lakukan? Mereka katakan, Bapak tolong temani kami saja 3 hari. Karena kami tidak tahu keadaan hal dan ihwal kampung ini. Bapak orang sini, tolong Bapak tunjukkan yang mana ulama. Kami ingin minta tausiah, minta nasihatnya, minta doanya. Mana yang kira-kira belum ke masjid, kami ingin datangi agar mereka mau datang ke masjid. Tolong tunjukkan kami di mana pasar, di mana terminal. Karena banyak umat Rasul yang sehari ini lebih betah di terminal, di pasar daripada betah di masjid. Kami ingin sampaikan. Karena Rasulullah ketika sakaratul maut memesankan ummati. Seakan-akan Rasulullah katakan, wahai imam masjid, wahai pengurus masjid, tolong itu umat saya yang di terminal itu tolong datengin. Umat saya yang ada di pasar-pasar itu yang nggak mau ke masjid itu tolong didatengin. Datangi mereka, pegang tangannya dengan lemah lembut. Maka Bapak Ibu sekalian, saya pun akhirnya oke, saya bilang saya ikut. Tapi dikatakan tolong matikan handphone Bapak. Karena kalau di masjid ini kita masih pegang handphone, khawatir nanti kita nggak khusyuk di rumah Allah. Di rumah presiden saja handphone ditinggalkan. Di istana negara Pak, kalau kami diundang ya Pak Wali, yang handphone ditinggalkan. Maka di rumah Allah tolong Pak, handphonenya dimatikan. Maka saya matikan handphone. Istri saya kerja di BRI, enggak saya kasih tahu. Tapi subhanallah 3 hari itu merubah segalanya. Yang dahulu kalau saya yakin rumah besar bisa membawa bahagia, uang banyak membawa bahagia, ternyata itu tidak. 3 hari itu saya mendengarkan, membaca bagaimana kemudian hadis, ayat-ayat Quran, kisah-kisah sahabat diceritakan siang dan malam.
Bagaimana agama itu bukan hanya sekedar tulisan tapi dipraktekkan. Maka kemudian kami ketika itu belajar bagaimana hidup Nabi, sehingga kita tidak tambah cinta kepada Nabi. Kenapa hari ini banyak kita tidak cinta kepada Nabi, tidak mau menghidupkan sunnah Nabi? Karena kita nggak pernah mendengarkan bagaimana kemuliaan Nabi, bagaimana sahabat mencintai Nabi dan sebagainya. Maka 3 hari itu subhanallah, saya diajarkan bagaimana makannya Nabi. Maka kemudian ada satu nampan yang dimakan sama-sama. Saya tidak kenal dengan mereka. Apakah mereka agak susah makan satu nampan dengan orang yang tidak kita kenal? Tapi karena perasaan salah, sudahlah kita makan juga satu-satu. Subhanallah, makanan yang enak-enak didorong ke saya. Ada daging, ada yang enak-enak didorong ke saya. Saya pikir karena mungkin saya pejabat dikasih yang enak-enak, saya makan saja. Tapi ketika kami waktunya untuk istirahat itikaf, dan banyak orang salah sangka di masjid kotor, tidak, mereka sangat paham menjaga masjid. Mereka tahu memuliakan masjid, mereka tahu ini rumah Allah. Prasangka saya dulu ini orang suka ngotori masjid, tapi subhanallah, mereka kasih alas, mereka ada, nggak boleh kemudian kena karpet masjid. Bahkan mereka sebelum tidur saya lihat wudhu dulu, sibuk betul. Jadi mereka berwudhu, sudah sholat, baca Quran. Saya tanya, Ustaz, kenapa mau tidur aja kok sibuk betul Ustaz ini? Dia bilang, Pak, kerbau itu tidur, manusia tidur. Manusia tidur ikut Nabi, pahala Pak. 8 jam kita tidur, 8 jam kita ibadah. Jadi harus wudhu. Iya, Nabi itu wudhu Pak. Maka saya wudhu. Nabi itu Pak sebelum sholat, sebelum tidur, dia buat amal-amalan dulu. Ada sholat taubat, ada baca Quran, zikir. Wah, dipraktekkan. Tidurnya Nabi kalau telentang begini, miring begini. Akhirnya saya ikuti Pak. Saya ikuti, dan kemudian saya nggak bisa tidur. Karena biasa tidur kan kita pakai jurus Tai Chi Master, semau-mau kita. Ini tidur tertib. Maka setelah itu saya terbangun kurang lebih jam 3 pagi. Saya terbangun, saya mendengar suara orang menangis. Masjid dimatikan lampunya. Saya cari orang yang baru saya kenal tadi di samping saya itu nggak ada lagi. Saya lihat di sudut masjid itu sedang ada orang yang tahajud sambil menangis. Rupanya orang yang saya baru kenal tadi sholat tahajud tengah malam menangis terisak-isak. Enggak disaksikan siapa-siapa, enggak ada yang injek kakinya, itu enggak ada, tapi menangis. Maka saya lihat, ya Allah, ini orang luar biasa. Saya yakin dia tidak diberikan kekayaan seperti Allah kasih kekayaan kepada saya. Saya yakin Allah tidak kasih kekuasaan seperti Allah kasih kekuasaan kepada saya. Dan saya yakin rumahnya tidak sebesar rumah saya, tapi kenapa ketaatannya melebihi saya? Maka ketika itu berontak Pak. Dan saya akan ambil wudhu, saya pun sholat tahajud. Dan kemudian saya pun menangis, meratapi diri yang tidak tahu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai itu, maka kemudian subuhnya diminta untuk ceramah. Saya nggak bisa ceramah karena saya nggak pernah sekolah agama, nggak pernah pesantren, nggak pernah madrasah. Tapi rombongan ini mengatakan, Pak, Bapak nggak apa-apa, kita nggak bisa apa-apa, Allah yang bisa Pak. Bapak doa sama Allah saja, Bapak bicara saja apa saja, terserah Bapak saja. Saya ambil Al-Quran, saya baca terjemahannya. Di sana tertulis, jikalau harta, pangkat, jabatan dan sebagainya itu lebih kau pilih daripada Allah dan Rasul, maka tunggulah keputusanku, kata Allah. Maka ketika itu tidak bisa tahan air mata, menangis betul-betul. Saya terbayang langsung ketika saya memimpin rapat sebagai wakil ketua DPR Provinsi Bengkulu, azan berkumandang di Baitul Hijjah Masjid Provinsi. Saya katakan kepada forum, kita tunggu sebentar azan, kita dengar sama-sama, setelah itu kita teruskan lagi. Padahal bukankah yang memanggil itu Allah, Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Maha Besar. Tapi kemudian kita mengatakan ini sidang lebih besar daripada Allah, ini pertemuan lebih besar daripada Allah. Maka singkat cerita, besoknya saya diminta untuk ngetok-ngetok pintu rumah orang di tempat yang saya jadi pimpinan dewan. Habis muka saya, malu betul, tapi nggak bisa nolak saya. Saya ketok pintu rumah orang. Tok tok tok, assalamualaikum, ini ada tamu masjid. Yang dulu wajah itu memuliakan, kemudian sekarang wajahnya mencibir. Yang dulu seakan-akan akrab, kemudian tidak, seakan-akan tidak mau kenal. Saya langsung terbayang, beginilah Rasulullah mungkin di Taif dulu. Beginilah Rasulullah ketika menawarkan agama kepada pamannya Abu Lahab, Abu Jahal. Beginilah Rasulullah ketika berdakwah dari pintu ke pintu. Bahkan ketika para ulama kita katakan, ketika maulid Nabi sampai, kalaulah kaki Rasulullah dicek warna merah, maka seluruh Mekah Madinah berwarna merah, karena tidak ada rumah satupun yang tidak didatangi Rasulullah. Beginilah Rasulullah membawa agama. Maka kemudian setelah itu
3 hari pun berlangsung, hidup taklim, ada kegiatan yang lain. Satu hal Bapak sekalian yang saya rasakan selama 3 hari itu semua berubah. Ternyata betul kebahagiaan itu dalam agama. Kesuksesan, keselamatan itu dalam amalan agama. Siapapun yang mengamalkan agama secara sempurna, maka dia pasti bahagia. Walaupun di dalam kobaran api 40 hari 40 malam Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi pikir agama sempurna, usaha agama sempurna, amal usaha sempurna, maka Allah berikan kebahagiaan walaupun dalam kobaran api. Sayyidina Bilal radhiyallahu walaupun dicambuk bertubi-tubi, ditindih batu besar, dibakar tengah hari panas di padang pasir, ketika darah menetes disuruh tinggalkan agama, dia katakan ahadun ahad, maka kemudian di sanalah dia bahagia. Hari ini rumah kita besar, lebih besar rumah kita, lebih besar WC kita daripada rumah Nabi. Rumah Rasulullah hanya cukup 4 untuk jenazah saja. Kadang WC kita bisa untuk 1 kampung besar. Segala jenis mobil ada, kulkas, spring bed, semua ada. Yang enggak ada amal agama. Maka kemudian rumah yang besar tadi tidak pernah membawa kebahagiaan. Maka betul kata ulama kita, kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan manusia di dunia sementara, akhirat selama-lamanya Allah letakkan di dalam agama. Siapapun yang memikirkan agama, mengusahakan agama, mengamalkan agama sempurna, dia pasti bahagia. Selamat dunia akhirat. Maka hadirin sekalian, setelah 3 hari itu ada satu rumah yang saya ketok, ternyata seorang wanita yang keluar. Dia kaget, saya pun kaget. Begitu, dia kenal sama saya tapi saya tidak kenal sama dia. Dia bilang, kakak ngapain di sini? Saya bilang, saya masih malu ini ngantarkan orang-orang ini. Kemudian dia bilang, kalau wanita Pak, kita terus jalan saja, nanti kita cari rumah yang ada laki-lakinya. Setelah itu rupanya ini wanita teman istri saya kerja di BRI. Dia kerja, sampaikan kepada istri saya, itu suami Mbak Nisa ada di rumah saya. Loh, kaget dia, kenapa ke rumah kamu? Enggak, ngetok-ngetok pintu ngajak ke masjid. Akhirnya sudah selesai 3 hari program, istri saya ngejar ke masjid itu. Dan kemudian sebelum dia bertanya, saya katakan, Dek, tidak usah bertanya dulu, sekarang ayo kita pulang, saya ingin antar kamu pulang. Dulu waktu pacaran sering saya bukakan pintu Pak. Jadi kalau kami pacaran dulu, saya bawa mobil, saya bukakan pintu, sudah duduk, dia baru saya tutup. Tapi setelah menikah nggak pernah lagi itu terjadi. Tapi setelah 3 hari saya ulangi lagi. Dia kaget, loh, kenapa kakak begini lagi? Tenang saja, nanti saya ceritakan. Saya buka pintunya, dia sudah naik, saya tutup pintunya dengan lembut. Kemudian saya bawa mobilnya, saya pegang tangannya. Saya katakan, Dek, minta maaf, saya salah. Selama menikahi kamu saya telah salah. Saya mohon maaf. Mulai hari ini insya Allah suasana akan berbeda. Istri saya tambah bingung. Singkat cerita sampai ke rumah, anak-anak pun saya peluk. Biasanya karena memang saya banyak sibuk di luar, anak-anak diserahkan ke pembantu. Bagi saya sudah selesai, kita sudah bayar pembantu, sekolah pun sudah kita bayar, jadi nggak perlu lagi. Kadang-kadang ketemu anak itu ya anak malah kena marah, dia nangis kita marah, dia dekat sama kita marah, dia jauh kita marah. Akhirnya anak pun tidak nyaman dengan saya. Tapi setelah 3 hari itu saya datangin anak saya peluk mereka, dan saya sudah biasa memandikan anak. Jadi kalau saya mandi itu sama anak saya yang laki-laki kecil saya mandikan, sama-sama mandi. Subhanallah, terasa enak punya anak setelah 3 hari itu. Terasa enak bahagia punya istri setelah 3 hari itu. Terasa enak makan sama-sama dengan anak istri setelah 3 hari itu. Maka hadirin sekalian, ini pun yang dialami oleh salah seorang Kapolres di Bogor. Sama, dia bukan ahli agama, bukan ustaz, tapi ada orang yang ketok-ketok kantor dia, ngajak 3 hari. Setelah itu Kapolres tadi bicaranya agama terus, lagi apel bicara agama, apa saja bicara agama. Akhirnya dianggap orang sebagai ustaz, dipanggil ke masjid, disuruh ceramah. Seperti nasib saya hari ini, saya bukan penceramah. Maka kemudian si Kapolres ini nggak bisa ceramah memang. Akhirnya dia ketok-ketok mic sama dia. Ini jamaah bingung. Bagus. 3 kali Pak. Bagus. Sampai 3 kali. Bagus. Ini jamaah bingung. Ini Kapolres ngapain marah-marah di masjid? Rupanya ada ajudannya namanya Bagus. Langsung dia berdiri. Siap komandan. Bagus. Siapa yang menghidupkan mematikan kamu? Bagus. Siap. Allah komandan. Siapa yang memberikan rezeki kepada kamu? Bagus. Siap. Allah komandan. Siapa yang menghidupkan, mematikan dan memberikan rezeki kepada kamu? Bagus. Siap. Allah komandan. Kenapa kamu saya panggil datang? Bagus. Siap. Karena komandan saya. Ulangi sekali lagi. Diulangi lagi Pak. Orang dengar semua.
Kembali ke tempat, siap kembali ke tempat. Maka dia katakan, Bapak hadirin sekalian, ini bagus ajudan saya. Kalau saya panggil tidak pernah telat walaupun 1 detik. Kadang-kadang dia lebih dulu datang sebelum jadwal yang saya tentukan. Padahal bukan saya yang menghidupkan, mematikan, bukan saya yang memberikan rezeki kepada bagus, tapi taatnya luar biasa. Tapi katanya, Allah yang memberikan kita kehidupan, Allah yang akan mematikan kita, kepada Allah kita akan kembali. Tapi ketika Allah panggil kita wajib 5 kali. Coba yang sholat subuh tadi berapa orang ke masjid? Berapa orang yang sholat zuhur tidak ketinggalan takbiratul ula? Berapa puluh tahun Allah sudah berikan kesempatan kepada kita. Sehari dipanggil tidak datang, dikasih 2 hari, dikasih 1 tahun, kasih 5 tahun, bahkan dikasih 50 tahun hidup belum mau datang. Maka ketika sakaratul maut menjemput, maka kemudian meratap, ya Allah kembalikan lagi saya, ya Allah, sehari saja saya akan taat. 50 tahun dikasih tidak taat, minta sehari. Maka hadirin sekalian, seorang Kapolres tadi kemudian banyak sekali hari ini diundang orang dan menjadi asbab hidayah. Ada Kapolsek dari Cempaka di Kota Bengkulu, namanya Mahendra, adik angkat saya. Sama juga nasibnya. Orang yang pernah 3 hari yang tadinya tidak kenal agama, setelah jadi Kapolsek, Kapolseknya sama seperti pesantren. Ada orang ketangkap, ada orang yang mukul bapaknya. Bapaknya dulu pejabat, minta uang dikasih terus. Bapaknya pensiun, dia nggak mau tahu, bapaknya tetap dipukul ketika nggak ngasih uang, dipukul. Maka kemudian ditangkap sama Mahendra. Dikasih pilihan, kamu mau dipenjara tuh sama tukang rampok, sama tukang bunuh, atau kamu masuk pesantren kilat 3 hari. Maka pilihannya 3 hari pesantren kilat. Setelah 3 hari pesantren kilat, dikembalikan sama orang tuanya. Orang tuanya dikejar, orang tuanya ketakutan berlari, dipegang kakinya. Orang tuanya ketakutan, tapi rupanya si anak bukan mau mukul orang tuanya, tapi cium kaki orang tuanya. Orang tuanya kaget, kenapa kamu nak? Pak Kapolres, apa yang dibuat sama anak saya ini? Maka tadi Kapolsek tadi katakan, Pak, dari kecil sampai dewasa Bapak kasih dunia sama anak ini. Bapak kasih uang, Bapak kasih segalanya, tapi enggak Bapak kasih agama. Maka sekali Bapak tidak kasih dia dunia, Bapak dipukulnya. Tapi 3 hari dengan kami dikasih agama selama 3 hari, diajarkan bagaimana hidup seperti baginda Nabi dan para sahabat. Maka ketika Bapak tanam agama, buahnya agama, Bapak dimuliakan. Tapi kalau Bapak tanam dunia, Bapak akan mendapat buah dunia adalah kehinaan. Buah dunia adalah kesedihan. Buah dunia adalah kekecewaan. Sebagai Nabi Firaun yang cinta kepada dunia, senang kepada dunia, yakin kepada dunia, tapi ketika dia tolak agama maka hina dunia, hina di akhiratnya. Begitupun Qarun yang yakin dengan dunianya, yakin dengan kekayaannya, dia tolak agama, maka kemudian kehinaan, kecelakaan bagi Qarun. Bapak dan sekalian, maka suasana pun berubah setelah itu. Setelah 3 hari itu semuanya berubah. Begitupun hari ini. Kami datang dari Kota Bengkulu ini bukan mau menceramahi orang Padang, karena orang Padang ini lebih alim, lebih soleh. Wali Kota Padang Panjang lebih alim, lebih soleh daripada Bengkulu. Wali Kota Solo, pejabatnya, rakyatnya lebih alim, lebih soleh daripada kami dari Bengkulu. Jadi kami datang ke sini untuk menawarkan sebuah kerjasama, sama-sama kita berjuang untuk menjadikan negeri kita menjadi negeri yang religius dan bahagia. Banyak negara-negara menjanjikan kebahagiaan kepada rakyatnya. Mereka menawarkan security and prosperity, mereka menawarkan keamanan dan kesejahteraan, atau bahasa singkatnya kebahagiaan. Tapi coba kita lihat, hari ini orang memuji-muji Amerika, memuji-muji Cina, Jepang, Korea. Betul di sana teknologinya lebih canggih dari kita. Betul ekonomi mereka lebih hebat dari kita. Betul pembangunan mereka lebih hebat dari kita. Betul pendidikan mereka, pertanian mereka lebih hebat dari kita. Tetapi ketika kita lihat secara mendalam, justru mereka menuju kepada jurang-jurang kehancuran. Di Korea misalnya angka bunuh diri juga cukup tinggi di sana. Kalau orang bahagia tentu tidak mau bunuh diri, karena tidak bahagialah mereka bunuh diri. Bapak sekalian, kenapa orang bunuh diri? Karena tidak ada agama. Maka visi wali kota, wakil wali kota di Kota Bengkulu itu menghadirkan kebahagiaan dengan cara religius. Religius dan bahagia sebuah solusi untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Apa itu religius? Religius itu adalah la ilaha illallah. Bagaimana iman yakinnya masyarakat kita sempurna bahwasanya manfaat dan mudarat hanya datang dari Allah, selain Allah tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Wali kota tidak bisa memberikan manfaat mudarat.
Cina, Amerika tidak bisa memberikan manfaat mudarat. Manfaat mudarat hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Makanan tidak bisa menghilangkan rasa lapar tanpa izin Allah. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Apa itu kebahagiaan? Kebahagiaan itu adalah Muhammad Rasulullah. Orang yang ingin tidurnya bahagia, maka tidurlah Muhammad Rasulullah. Orang yang ingin makannya makan bahagia, makalah seperti Muhammad Rasulullah. Orang yang ingin memimpinnya membawa kebahagiaan, pimpinlah sebagaimana Muhammad Rasulullah. Orang yang ingin membahagiakan istrinya, maka jadilah Muhammad Rasulullah. Orang yang ingin membahagiakan anaknya, cucunya, maka jadilah seperti kakek yang Muhammad Rasulullah. Maka intinya adalah bagaimana kemudian kehidupan Nabi itu menjadi kehidupan kita. Cara pandang Nabi, bicara Nabi seperti cara pandang kita. Maka kebahagiaan itu Allah akan hadirkan. 4 bulan lalu kami datang ke Kamboja selama 4 bulan. Ketika periode kedua mencalon wali kota Bengkulu, saya putuskan tidak mau kampanye, tidak mau debat. Saya ingin merasakan bagaimana kemudian, dan juga saya ingin agar masyarakat yakin yang menjadikan wali kota itu bukan partai politik. Yang menjadikan seorang gubernur itu bukan karena tokoh masyarakat. Yang menjadikan seorang presiden itu bukan karena suku, bukan karena uang, bukan karena TV, bukan karena kampanye, tapi karena Allah. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kerajaan kepada siapa yang dikehendaki dan mencabut kerajaan dari siapa pun dikehendaki. Allah Subhanahu wa taala kuasa, selain Allah tidak kuasa. Tetapi kemudian ini harus dibuktikan agar kemudian agama itu betul-betul diamalkan. Saya tinggalkan Kota Bengkulu selama 4 bulan kurang lebih. Saya ke Kamboja, sebuah negeri yang mayoritas adalah non-muslim. Rajanya non-muslim, perdana menterinya non-muslim. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung kami datangi Kamboja. Subhanallah Bapak dan sekalian, ketika Donald Trump menyerang Islam, maka Perdana Menteri non-muslim tadi pidato kenegaraan dia katakan, siapapun rakyat Kamboja yang Islam dan ada yang mengganggu mereka, berarti mengganggu saya sebagai Perdana Menteri. Saya dijambut dengan seorang jenderal namanya Jenderal Sulaiman, dipanggil Jenderal Lalai. Jadi orang Kamboja itu menyingkat namanya Jenderal Sulaiman tapi dipanggil Lalai. Saya disambut dengan Jenderal bintang 2 di sana, Kapolda di sana. Kemana-mana pakai sorban, seperti Kiai Madalan. Kiai Madalan pendiri NU, pendiri Muhammadiyah pakai sorban. Kiai Madalan, Kiai Hasyim Asy'ari pendiri NU pakai sorban. Kapolda Surabaya bintang 2, rajanya non muslim, perdana menterinya non muslim, kemana-mana pakai sorban. Saya kaget. Saya bilang, Jenderal tidak salah Anda ini. Kenapa Pak? Anda kok pakai sorban? Enggak dimarahin nanti sama Perdana Menteri sama Raja Anda? Dia bilang, tidak Pak. Kata Perdana Menteri saya, Raja saya, dia senang lihat saya pakai sorban. Justru karena saya pakai sorban dijadikan bintang 2. La ilaha illallah. Bahkan setiap desa yang saya datangi Pak, rajanya, Perdana Menterinya membangunkan orang-orang Kamboja pesantren 3 lantai. Bagus pesantrennya. Kaget saya. Saya tanya sama orang-orang di sana, kenapa ini bisa begitu? Dan orang-orang Islam di sana mencintai pemimpinnya, dan pemimpin-pemimpin di sana mencintai orang-orang Islam. Setelah 4 bulan kemudian saya telusuri, saya simpulkan jawabannya adalah orang Islam di sana cinta kepada Muhammad Rasulullah. Orang di sana menghidupkan Muhammad Rasulullah. Ketika ada tamu datang, maka tamu tadi dimuliakan. Sebagaimana Rasulullah berhijrah, bertamu dari Mekah ke Madinah, maka orang-orang yang berhijrah dinamakan muhajirin, orang-orang tempatan, orang-orang Madinah dinamakan orang Ansor. Maka orang-orang tempatan menyambut Rasulullah dengan genggam gempita. Semua urusan mereka tinggal. Maka kemudian orang-orang Ansor, orang-orang Madinah katakan, bahkan ada syair-syair yang sampai hari ini pun hampir semua kita kenal, Tolal badru alaina dan seterusnya. Maka orang-orang Ansor katakan, wahai saudara-saudaraku orang muhajirin, kalian telah tinggalkan rumah kalian, kebun kalian, ambil sebagian kebun rumah kami. Tapi orang-orang muhajirin orang yang beriman, mereka katakan, wahai saudaraku orang Ansor, kami datang ke sini bukan karena ingin rumah baru, kebun baru. Kami datang ke sini karena Allah, karena perintah Allah. Kami datang untuk mendapatkan Allah. Karena siapapun yang mendapatkan Allah Subhanahu wa taala dapatkan segalanya, kehilangan Allah kehilangan segalanya. Maka hadirin, mereka berkasih sayang karena Allah. Mereka jumpa karena Allah, mereka berpisah karena Allah. Maka karena itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari langit, keluarkan keberkahan dari bumi di Madinah. Di sana rumah-rumahnya tidak ada tanam rambutan. Rumah-rumah orang Mekah Madinah tidak ada tanam pisang di depan rumahnya, tidak ada.
kolam ikan di samping rumahnya, tidak ada kandang kambing di belakang rumahnya. Tapi kalau kita datang ke rumah mereka, mereka sediakan kambing terbaik untuk disantap. Mereka berikan ikan terbaik untuk disantap tamu-tamu. Mereka carikan buah-buah terenak untuk disantap tamu-tamunya, karena mereka paham nilai daripada memuliakan tamu. Sama seperti datuk kita zaman dulu. Datuk kita zaman dulu kalau ada tamu datang, malu dia kalau belum sampai ke rumah dia. Malu dia kalau tamunya tidak menyantap makanan di rumahnya. Tapi hari ini coba kita lihat, di depan rumah kita buat tulisan 1 kali 24 jam tamu wajib lapor. Ada tamu kita curiga, ada tamu kita tidak senang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ketika 7 hari tidak kedatangan tamu, dia menangis di dalam masjid, menangis terseduh-seduh. Maka orang tanya, wahai saudaraku, apa yang terjadi? Dia bilang, 7 hari rumah saya tidak didatangi tamu. Apa dosa saya? Apa salah saya sehingga tamu tidak Allah datangkan ke rumah saya? Maka hadirin sekalian, di kota Bengkulu dasar inilah kita membuat kebijakan tamu wajib dilayani 3 hari. Makannya, minumnya, tidurnya, semuanya. Kemarin ketika ada TTG, teknologi tepat guna di Bengkulu, banyak wali kota, bupati, pejabat yang datang ke Bengkulu. Kapasitas hotel terbatas. Ada Bupati Sumedang, ajudannya telepon ajudan saya. Dia tanya, Pak, betul tidak ini yang lagi viral, wali kota Bengkulu membuat surat keputusan tamu wajib dilayani 3 hari? Iya. Kami ini sedang ada di Bengkulu, tidak dapat hotel, tidak dapat tempat penginapan. Bupati, istrinya, pejabat-pejabatnya tidak dapat hotel. Bagaimana cara pemerintah melayani tamu? Sebentar, maka ditelepon ke balai kota. Balai kota pun sudah penuh kamarnya, tamu-tamu sudah nginap di sana. Ditelepon ke rumah pribadi di Sidomulyo, masih ada. Maka semuanya dibereskan, dirapikan, spray diganti, semua karpet pun diganti, makanan terenak pun disiapkan, semuanya dirapikan, kendaraan semuanya. Akhirnya mereka tinggal di sana 3 hari kurang lebih. Selama 3 hari diberikan pelayanan terbaik, karena itulah sunnah baginda Nabi SAW. Maka setelah selesai pun kita sediakan mobil terbaik kita, mobil Alphard, mobil Fortuner untuk mengantar dia ke bandara. Sebelumnya Kabak Umum pun menyiapkan cincin red reflection, diberikan kepada dia. Ditawar, berapa harganya? Tidak Pak, ini gratis Pak. Kami tidak butuh uang Bapak, kami butuh Bapak datang lagi ke sini. Karena sesungguhnya tamu itu memakan rezekinya sendiri, bukan rezeki kita dimakan. Bapak dan sekalian, setelah itu dia kembali dan dia telepon saya. Dia bilang, Pak Wali, tolong nanti Bapak usahakan datang ke tempat kami ingin membalas. Saya bilang, balaslah dengan orang Bengkulu, dengan masyarakat Bapak yang ada di sana. Bapak dan sekalian, pemerintah kota Bengkulu juga telah membuat kebijakan bahwasanya masjid harus dibuka 24 jam. Kenapa masjid harus dibuka 24 jam? Agar kebaikannya 24 jam, agar pahalanya bisa dinikmati kota Bengkulu, orang yang membangun, pengurus masjidnya 24 jam. Kalau masjid hanya digunakan waktu-waktu sholat saja 5 waktu, berarti kebaikannya hanya 5 waktu. Siapa yang mau digaji 24 jam? Siapa yang digaji mau hanya 5 waktu saja? Kalau ada pilihan digaji 24 jam, diberikan gaji hanya 5 kali, 5 waktu, tentu orang akan sepakat mengambil gaji 24 jam. Bapak ibu sekalian, fenomena hari ini kita melihat bagaimana masjid banyaklah tiangnya dari jamaah. Tiang masjidnya 4, jamaahnya cuma 2. Masih untung banyak masjid juga yang tidak lagi dipakai untuk sholat. Kami sudah berkeliling hampir di seluruh kabupaten kota di Indonesia ini, dan kami menyaksikan dan melihat bagaimana masjid hampir sama nasibnya dengan keranda mayat, ringgo-ringgo kalau kata kami orang Bengkulu. Keranda mayat sibuk dibaguskan, tapi orangnya tidak mau masuk ke sana. Bapak ibu sekalian, maka kemudian masjid inilah yang menjadi alasan salah satunya kami datang ke Padang ini untuk mengajak kerjasama, untuk sama-sama memikirkan bagaimana negara Indonesia ini betul-betul seperti orang-orang tua kita katakan, negeri ini bagaikan kepingan-kepingan surga yang jatuh ke bumi. Sesungguhnya kalaulah ini kepingan surga, maka tidak boleh ada satu masyarakatnya pun yang tidak bahagia. Tapi faktanya, kenyataannya banyak masyarakat kita tidak bahagia. Laut kita luas, tapi garam kita impor. Tanah kita luas, subur, tapi pangan kita impor. Bukan salah siapa-siapa, salah kita. Karena gunung didaki, lautan diseberangi, masjid dilewati. Saya tanya anak-anak preman yang tatoan, kenapa kamu nggak ke masjid? Pak Wali, bagaimana kamu ke masjid? Imamnya sombong, nggak mau negor kami.
Garimnya sombong nggak menegur kami, jamaahnya sombong nggak menegur kami. Kami dianggap sampah masyarakat, Pak. Terus, Pak, kami ini lapar. Kalau ke masjid ada makanan, ke masjidlah kami. Tapi di masjid tidak ada makanan, minuman pun nggak ada, kering kerontong tenggorokan kami. Terus kamu kemana? Saya pilih ke Pantai Panjang, Pak. Kenapa? Karena di Pantai Panjang, Pak, negur semua, Pak. Baru sampai semuanya negur kami, Pak. Dia nggak kenal-kenalan di sana, Pak. Kalau ada satu dugan diminum, kami bisa berlima minum sama-sama, Pak. Kalau kami nggak ada uang, ada satu gelas kopi pun bisa kami bagi sama-sama. Enak, nyaman, bahagia kami di sana, Pak. Dan biasa kami jalan-jalan, Pak. Terus kemana lagi? Ke terminal kami senang, Pak. Kenapa? Kalau kami di terminal, Pak, makanan itu pasti ada. Walaupun kami nggak punya uang, Pak, di terminal disediakan makanan, Pak, oleh kawan-kawan juga, Pak. Anak-anak pun saya tanya, anak-anak, kenapa kamu nggak mau ke masjid, Pak? Kalau kami ke masjid berisik dimarahi, Pak. Kami diusir, Pak. Jadi kamu kemana? Kami lebih baik di PlayStation saja, Pak. Kami main game, Pak. Terus kemana lagi? Bapak sekalian, inilah salah satu persoalannya, dan kemudian kita rumuskan dengan alim ulama di sana, dengan imam masjid di sana. Bagaimana kita membenahi masjid bukan hanya dari infrastrukturnya, bukan dari tiangnya, bukan dari keramiknya, bukan dari karpetnya, tetapi dari amal-amalan masjid. Maka kita mendiskusikan apa yang dibuat Nabi sehingga masjid baginda Nabi kemudian masjid yang memberikan pencerahan, memberikan kebaikan di seluruh alam. Maka bukan karena fisiknya masjid. Nabi tidak pernah serius membenahi fisik masjid. Ada sahabat yang ingin membenari masjid, Nabi tidak jawab. 3 kali sampai meninggal Nabi tidak jawab. Bapak sekalian, fokus Nabi adalah memakmurkan masjid. Dengan amalan-amalan masjid, dakwah ilallah, talim wa talum, zikir, ibadat, khidmat. Dakwah ilallah ini adalah bicaranya kebesaran Allah, tidak bicara yang lain, tidak bicara ghibah, tidak bicara fitnah, tidak bicara keburukan, tidak bicara serang sini serang sana, tidak bicara politik. Yang dibicarakan Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Bagaimana orang cinta kepada Allah, taat kepada Allah, harap hanya kepada Allah, minta tolong kepada Allah, itulah yang dibicarakan di masjid. Maka kemudian tahanan-tahanan perang yang diikat di tiang-tiang masjid, orang-orang kafir yang ditahan oleh orang-orang Islam diikat di tiang-tiang masjid. Tiang Masjid Nabawi, batang korma, atapnya pelepah korma, lantainya pasir. Ketika 3 hari tahanan-tahanan perang tadi dilepaskan, mereka tidak mau kembali ke kerajaannya, mereka ingin di sana dan masuk Islam. Apa yang terjadi? Karena 3 hari mereka mendengarkan bagaimana pembicaraan-pembicaraan itu, bicara kebesaran Allah, bicara surga, bicara kubur, sirat dan sebagainya. Maka kemudian kebesaran Allah menwujud pada diri-diri mereka. Ta'lim wa ta'lum, inilah amalan di Masjid Nabi. Dihidupkan ta'lim wa ta'lum, dibicarakan hadisnya, dibicarakan ayatnya, disampaikan pesan-pesan akhirat. Maka kemudian dengan ta'lim wa ta'lumnya mereka pun paham, ternyata dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Tidak ada orang yang hidup abadi, semua orang akan mati. Dan kemudian di sana juga ada zikir ibadat. Mereka lihat bagaimana mereka beribadah, berzikir. Dan yang terakhir ada perkhidmatan. Mereka lihat yang muda memuliakan yang tua menyayangi yang muda. Dan mereka makan di masjid, minum di masjid. Bagaimana makanan-makanan yang mereka makan itu diberikan kepada tahanan-tahanan perang. Ada anak-anak sahabat yang menyuapi tahanan-tahanan perang. Ada sahabat yang menyuapi tahanan perang dengan tangan-tangan mereka. Maka kemudian tanpa sadar menahan air mata tumpah tidak bisa tahanan perang tadi. Kenapa? Karena mereka merasakan bagaimana orang Islam begitu baik, sedangkan mereka ketika menahan orang perang, orang Islam itu begitu zalim mereka buat. Maka kemudian 3 hari dilepas, mereka tidak mau kembali. Hadirin, masjid seperti inilah harusnya. 1 juta masjid di Indonesia ini hadirin adalah sebuah potensi besar. Kalaulah masjid-masjid ini sama dengan masjid baginda Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan ada terjadi yang namanya garam kita impor, pangan kita impor, tidak akan pernah terjadi yang namanya kesusahan, kesulitan di negeri ini. Tetapi ketika masjidnya berbeda dengan masjid Nabi, maka musibah, bala bencana akan silih berganti, datang dari satu kampung, dari satu kecamatan, kota, negeri, akan silih berganti. Maka untuk itulah pemerintah Kota Bengkulu menawarkan proposal kerjasama dengan pemerintah Kota Solo, pemerintah Kota Padang Panjang. Kemarin kita dengan Kota Padang, kemarin dengan Payakumbuh, sebelumnya dengan Wali Kota Tangerang Selatan, dengan Cirebon,
dengan Kabupaten Lebong, dengan Kabupaten Rejang Lebong, seluruhnya, dengan harapan tidak ada masjid yang tidak makmur, tidak ada laki-laki balik yang tidak sholat berjamaah di masjid, tidak ada wanita-wanita yang tidak tutup aurat secara sempurna, tidak ada rumah tangga yang menjadi rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, tidak ada anak-anak yang tidak menjadi penghafal Quran, dan tidak ada manusia di Indonesia yang mati kecuali mengucap la ilaha illallah. Bapak dan sekalian, dampak daripada program ini, dulu kami di Kota Bengkulu tidak ada rumah sakit, tapi 2 tahun Allah bangunkan kami rumah sakit. Mungkin gedungnya tidak secanggih sebesar gedung rumah sakit lain, mungkin teknologinya tidak secanggih rumah sakit lain, tapi alhamdulillah berkat pesantren kilat 3 hari sejak bulan ini, Allah berikan pemikiran-pemikiran. Di rumah sakit Kota Bengkulu, saya ingin mengatakan rumah sakit terbaik pelayanannya di dunia. Kenapa? Salah satunya adalah setiap orang miskin yang sakit itu akan dilayani secara maksimal, dan kalau dia sudah menjelang sembuh akan diberikan pelayanan gratis oleh dokternya, pedikur, medikur, krebat, massage gratis. Bayangkan Bapak dan sekalian, ada seorang nenek-nenek yang miskin yang sakit, saya datang ke sana, infus masih di tangan, tapi dokternya krebat itu sih nenek-nenek. Saya tanya, "Nek, apa-apaan ini di rumah sakit kok main krebat-krebatan ini?" Itulah Pak, tidak tahu ambo. Ini baru seumur hidup lah saya kerja di krebat orang, anak saya aja belum pernah ngerembat saya. Bayangkan hadirin, apa manfaat bagi dokter tadi? Hatinya kan lembut. Kadang-kadang dokter kita banyak nih Pak, sombong Pak, salaman gini dia Pak. Ngelihat pasien itu bukan bagaimana menyembuhkan, tapi soal uang saja. Maka banyak orang miskin sekarang trauma datang ke rumah sakit, malas mereka. Datang ke rumah sakit, satpamnya galak, bidannya cuek, dokternya cuek, kejam. Akhirnya mereka malas ke rumah sakit. Bapak dan sekalian, maka kemudian kita ajak bicara itu dokter-dokter. Hei para dokter, Anda ini digaji pakai uang rakyat, baju Anda pun dibeli uang rakyat, rumah sakit ini pun dari rakyat, obat suntik semuanya dari rakyat. Jadi kalau rakyat datang sekali-sekali, layani. Anda terima gaji bukan sekali-sekali. Anda belikan pakaian pun rakyat, rumah yang Anda bangun pun dari rakyat, kendaraan Anda yang pakai pun rakyat. Kenapa ketika rakyat sekali-sekali datang minta diobati kok Anda sombong? Maka alhamdulillah Bapak sekalian, perlahan-lahan suasana berubah. Kuku-kuku mereka, orang-orang yang miskin, kadang-kadang jangankan di pedikur, dipotong saja jarak. Ini digosok-gosok perawatnya, dokternya, bahkan sekarang satpamnya kalau laki digosok-gosok sampai mengkilat. Kuku wali kota aja nggak digosok-gosok. Tapi pasien tadi senang, meneteskan air mata, mereka senang. Nggak pernah mereka berobat seperti itu. Sederhana membahagiakan masyarakat itu ternyata. Nggak perlu miliaran, nggak perlu triliunan, nggak perlu jalan tol, nggak perlu pabrik yang besar, nggak perlu gedung pencakar langit. Layani dengan hati. Maka hadirin sekalian, setiap Jumat kita berikan makanan gratis. Kepada siapa? Kepada siapa saja yang datang lupa bawa dompet, atau bawa dompet tapi lupa ngisinya, sama saja, ini senasib. Maka diberikan makanan-makanan. Bapak sekalian, dan kita sediakan juga ambulan. Mungkin seperti dengan wali kota Padang Panjang juga sudah menyediakan ambulan, saya dengar. Bahkan dokter bisa dipanggil ke rumah. Kita sediakan ambulan di tingkat kecamatan, 1 ambulan kita sediakan baru semua, dengan harapan tidak ada kejadian seperti diberitakan kemarin. Ada orang meninggal di rumah sakit, mau pinjam ambulan, disuruh bayar, nggak punya uang, akhirnya anaknya yang sudah meninggal dibawanya jalan kaki. Saya katakan tidak boleh terjadi. Kita pakai mobil mewah bagus, tapi rakyat kita sengsara, nggak boleh. Maka kemarin kita sudah berikan 9 kecamatan 1 ambulan semuanya, untuk mengubur bisa, untuk orang sakit bisa. Bahkan mobil-mobil second kita nggak kita lelang, karena kalau dilelang menyakitkan hati. Maka mobil-mobil yang harus dilelang kita perbaiki lagi, kita hibahkan kepada, kita kasih kepada lembaga-lembaga. Apakah orang-orang Jawa, kelompok Minang, kelompok macam-macam kelompok itu kita kasih, sehingga minimal kalau ada kelompok mereka sakit susah menghubungi camat, mereka sudah punya sendiri. Dan bagi pemerintah bebannya jadi hilang. Kalau kita jual juga harganya murah, mendingan dikasih, mereka senang. Mereka senang pakai plat merah. Mungkin salah satu itulah kemudian wali kota Bengkulu periode kedua nggak kampanye, banyak yang milih. Dan program kita, infrastruktur kita 1000 jalan mulus. Di periode pertama kita buat 1000 jalan mulus. Jadi jelas angkanya berapa titik jalan yang belum mulus, berapa titik jalan yang sempit yang perlu dilebarkan, sehingga terukur kerjanya, terukur anggarannya, terukur manfaatnya.
Maka 1000 jalan mulus-muluslah dibuat. Begitupun Bapak Ibu sekalian, kita memberikan modal kerja kepada masyarakat 1 miliar satu kelurahan, ada 67 kelurahan, 67 miliar. Tapi memang pro kontra terjadi di DPR ketika itu sehingga belum terserap semua, belum teranggarkan semua. Tapi alhamdulillah, satu kelurahan misalnya yang dulu kita kasih 300 juta, sekarang sudah sampai 3 miliar. Dananya bukan diberikan kepada lurah, tapi diberikan kepada lembaga ekonomi mikro, ya lembaga keuangan yang di tingkat kelurahan, LKM, BKM ataupun koperasi BKMT, BMT di bawah, yang sudah berpengalaman selama 2 tahun. Selanjutnya, kita juga memang belum punya alun-alun. Kita sudah buat insya Allah tahun ini. Alun-alun ini menjadi tempat pemersatu bagi acara-acara masyarakat untuk di sana, di depan masjid itu yang kita jadikan alun-alun. Jadi kalau orang Islam nanti di masjid. Bagaimana membuka masjid 24 jam? Ini banyak pertanyaan. Ada orang yang mengatakan pengurusnya, Pak, sesuai instruksi Bapak, masjid sudah dibuka 24 jam. Jendelanya kami buang, Pak. Pintu-pintunya kami buang sehingga terbuka masjid kami, Pak. Saya katakan bukan itu, tapi masjid dibuka dengan amalan. Di Masjid Agung At-Taqwa, Wali Kota Bengkulu diberikan tanggung jawab jam 3 pagi sampai setengah 7 pagi. Jadi kalau ada di Bengkulu jam 3 pagi sampai setengah 7 pagi saya di sana. Kadang-kadang banyak telatnya. Tapi enggak apa-apa, yang penting ada niat, ada komitmen. Ada dokter juga warga masjid, pengurus masjid yang juga berkomitmen 2 jam menyerahkan waktunya ke masjid. Anak-anak preman yang tadinya senang di pantai, senang di terminal, kita datangi, kita ajak mereka ke masjid. Mereka nggak mau sholat. Saya katakan, preman kok sholat? Preman tuh nggak sholat. Tapi preman makan kan? Makan, Pak. Minum nggak? Minum. Ayo kita makan minum di masjid. Ketika kita sholat, mereka nggak sholat. Kita sholat, mereka nggak sholat. Lama-lama mereka bosan nggak sholat, akhirnya sholat. Sekarang setelah pesantren kilat 3 hari, 40 hari, 4 bulan, mereka lebih rajin daripada pengurus masjidnya. Dan mereka buat program sekarang setiap sholat Jumat, setelah sholat Jumat menyediakan makanan 1000 nampan. Nasi dengan gulai-gulai terenak di dunia. Kata siapa enak di dunia? Kata Wali Kota Bengkulu. Kalau tidak percaya boleh datang dicoba nanti, Pak. Kalau tidak enak nanti bawa lauk sendiri. Bapak dan sekalian, karena begitulah ternyata masjid harus dikelola. Masjid dijadikan tempat yang paling menyenangkan, sebagaimana ikan senang di dalam air, sebagaimana cacing senang di dalam tanah, sebagaimana burung senang di angkasa bebas, sebagaimana singa senang di dalam hutan. Singa ganas dari hutan dibawa ke kota, dikasih makan, diajak jalan-jalan, dikasih makan, diajak jalan-jalan, dikasih makan, diajak jalan-jalan. Lama-lama ini singa akan jinak. Kenapa hari ini anak muda tidak jinak ke masjid? Karena masjid tidak memberikan makanan, masjid tidak pernah bawa jalan-jalan. Masjid hanya menebarkan selengan masjid saja. Masjid hanya membawa kotak selengan saja. Tapi masjid tidak pernah mengedarkan makanan, maka anak-anak pun tidak mau. Maka untuk anak-anak kecil kita sediakan es krim. Setiap sudut sediakan kulkas, setiap sudut masjid disediakan es krim gratis. Kemarin launching pertama kita sediakan 1000 es krim. Maka anak-anak berlomba-lomba datang, penuh Masjid Agung At-Taqwa. Dalam penuh, belakang penuh, kiri kanan penuh semua. Ribuan orang sholat. Anak-anak kecil pun ketika saya pulang dari sholat keluar itu berebut salaman, ada yang protes. Di sana, Pak, kadang-kadang karena iklan apa itu di TV itu kadang-kadang menyebutkan nama saja, banyak anak-anak juga menyebutkan nama. Oh, Helmi Hasan, Ambo kau dah dapat krim, habis kata krim tadi. Iya kan, kau dah dapat. Iya katanya habis, kawan Ambo tu ngambil 1 orang 10. Wajar kalau habis. Kira-kira begitu. Anak-anak begitu sudah. Kalau begitu kita besok tambah lagi 2000. Banyak orang curiga, ini makanan dari APBD bukan? Saya bilang tidak, bukan APBD. Pertama kita masak nasi kebuli, 1 nampak 1000 nampak, kurang lebih. Orang menghitung kalau nasi kebuli 1 juta, 1 nampak kali 1000 nampak 1 miliar setiap Jumat. 1 bulan 4 kali 4 miliar. 1 tahun dari mana duitnya? Itu hitungan orang-orang dunia. Hitungan orang-orang akhirat, orang masjid itu nggak ada apa-apa. Dari mana? Namanya wali kota ini paling enak, Pak. Makanya mudah-mudahan wali kota itu lebih dulu masuk surga tanpa hisab daripada yang nggak jadi wali kota. Semoga jadi wali kota semua masuk surga sama. Kalau nolong agama. Tapi kalau cuma nolong istrinya aja, itu agak berat itu. Kalau nolong saudaranya aja, agak berat. Kalau nolong partai politik aja, jauh. Maka yang ditolongnya agama. Siapa yang menolong agama, Allah akan tolong dia. Dikubur, disirat, dimasar, Allah akan tolong. Di dunia akan Allah tolong. Maka ini sekalian, ada kepala dinas saya tanya, siapa yang punya sawah ini? Coba cari informasi. Siapa? Oh, isi Anu, Pak. Panggil dulu, panggilnya. Siapa wali? Ada Bapak wali.
Bapak katanya punya sawah. Oh iya Pak. Ada nggak hasilnya? Ada Pak. Banyak. Ya cukup lah Pak. Bisa nggak nanti sawahnya sebagian itu disumbangkan ke masjid? Untuk apa Pak? Ya kita kan ada program Jumat Berkah, makan 1000 nampan. Ini berasnya belum ada, nampannya sudah ada. Oh bisa Pak, siap Pak. Saya nggak tahu ikhlas apa enggak, tapi siap ya. Yang penting siapnya itu. Akhirnya besok dibawa beberapa kali ke masjid. Beras sudah aman. Apa kata preman-preman yang tobat tadi? Pak, beras sudah ada Pak. Yang belum apa? Ikan Pak, lauk belum. Oke, kami ini Pak dikelilingi lautan, letter U. Saya panggil kepala dinas perikanan kelautan. Perikanan kelautan, siapa? Itu laut kita luas. Itu banyak orang ngambil ikannya. Mereka nggak melihara ikannya, kok dapat ikan? Coba aja musyawarah dulu. Bagi sebagian hasil itu ke masjid. Akhirnya alhamdulillah. Berlomba-lombalah nelayan-nelayan tadi itu membagi ikan ke masjid. Agar tidak timbul fitnah, saya minta divideokan. Saya nelayan si Anu, saya nyumbang sekian ekor. Saya nelayan si Anu, saya nyumbang sekian. Jadi ikan segar. Ikan sudah, beras sudah. Tapi kalau digoreng aja nggak nikmat rasanya. Maka di sana musim durian. Satpol PP kita panggil, Pak Satpol, siapa? Kamu jangan nyepak-nyepak orang. Coba panggil baik-baik mereka. Itu yang jualan durian, tanya mereka, untungnya besar apa enggak? Jangan minta untungnya, bisa enggak mereka berbagi tempoyak saja, duriannya itu, untuk dibagikan ke masjid, sehingga nanti ikannya sambal tempoyak. Orang Bengkulu senang. Oh siapa? Akhirnya berlomba-lomba yang jualan durian Pak menyumbang tempoyak. Senang mereka, tenang berjualan. Sampahnya pun ditempatkan pada yang benar. Mereka juga dapat menyumbang masjid. Saya bilang jangan nyumbang saja, ajak mereka datang sama anak istrinya untuk makan juga sana sama-sama. Sudah tempoyak, ikan, beras. Nah ada pendap Pak di sana Pak Wali. Pendap itu ikan dibungkus dengan daun ya, daun keladi. Enak betul Pak. Jadi Pak kalau pendap Pak tambah mantap Pak. Waduh siapa lagi nih pendap? Anggota DPR Pak baru terpilih. Saya teleponin. Saya bilang kamu anggota DPR baru terpilih, masa nggak ada syukur-syukuran ya? Ini mau syukuran Pak Wali, nanti kita undang. Nggak usah, kita di masjid aja lah. Daripada syukuran di rumah, mendingan syukur di masjid, lebih bernilai. Sholat di rumah dengan sholat di masjid lebih bernilai sholat di masjid. Jadi Pak, udahlah, kamu nasinya nggak usah beli, itu tanggung jawab masjid, pendapnya saja, ikan pendap. Alhamdulillah akhirnya, oke Pak, saya akan cari pendap. Pendapnya sudah ada. Orang Sumatera kalau makan nggak pakai kerupuk, seperti sayur nggak pakai garam. Di perindustrian perdagangan itu di pasarnya banyak jualan kerupuk Pak. Coba saya bilang kamu sapa di situ orang-orang pedagang, mau nggak dia nyumbang masjid kerupuk-kerupuknya? Akhirnya kerupuk pun disumbang. Alhamdulillah Pak. 1000 nampan kurang lebih makanan terhidang. Wali kota datang bawa nampannya. Rakyat sudah duduk dan pro kontra terjadi dengan pengurus masjid. Pak, ada yang nggak setuju makan di masjid. Nanti masjid kita kotor Pak. Ya kan pakai alas kita pakai plastik, ditutup. Iya Pak, nanti kalau makannya namanya orang sembarangan Pak. Nanti kemana-mana karpetnya kotor. Ya kalau memang sembarangan makannya jangan dimarahi, karpetnya aja yang dicuci. Nanti kita laundry, karpetnya jangan orang dilarang ke masjid. Ya udah Pak kalau gitu, akhirnya makan. Polisi, TNI bersatu padu kita melayani rakyat. Kita silakan dulu. Maka wali kota menghidangkan para pejabat kita jadi penghidang makanan. Jadi masyarakat duduk sudah mantap, kita kasih makanan di mimbar, sholawatan, zikiran, istighfaran, dibimbing cara makan Nabi itu pakai tangan kanan, duduk, baca doa dan sebagainya. Nah wali kota pejabat menghidangkan nampan-nampannya. Yang sudah tertib, sudah rapi dikasih. Kemudian kita pakai teko, pakai air, tangannya dicuci pakai air mengalir. Sehingga wali kota membawa tekonya mencuci seluruh rakyat yang datang ke masjid. Bapak dan sekalian, saya lihat betul bagaimana rakyat itu bahagia. Bahagia betul. Wali kota mencucikan tangannya, wakil wali kota mencucikan tangan mereka. Sudah cuci tangan, mereka dikasih satu nampan makanan. Sudah makan, mereka cucikan lagi tangannya. Para pejabat pun begitu, giliran mencuci tangan, mengambilkan nasinya, mengambilkan lauknya. Bapak dan sekalian, kita praktekkan agama itu. Ketika kita dengar bagaimana sahabat, kita buatnya. Ketika saya tahu setiap nabi itu pakai tongkat, saya pakai tongkat. Cuma tongkat kemarin sudah diberikan dengan Ustaz Zulkifli. Saya ke tempat pesantren, dia bingung mau ngasih apa. Sebagai memuliakan ulama, saya kasih tongkat itu.
Tongkat ini subhanallah Pak sunnah. Maka saya sekarang kemana-mana pakai tongkat. Karena katanya usia 40 tahun pakai tongkat. Saya sudah 40 tahun pakai tongkat. Dan tongkatnya subhanallah, kalau ada anjing gila, kita pakai tongkat nggak akan diserangnya kita Pak. Saya sudah praktekkan di Brunei Darussalam. Saya pakai tongkat, di sebelah saya orang Lombok nggak pakai tongkat. Itu anjing mau ngejar saya nggak jadi, ngeliat tongkat muter mau ngejar dia nggak pakai tongkat. Dan Bapak ibu sekalian, itu mungkin banyak yang lain, cuma waktu kita sangat terbatas. Tapi satu amal yang mungkin perlu saya sampaikan di sini, Bapak ibu sekalian, setiap daerah hari ini sedang diuji dengan perceraian. Dana sertifikasi diberikan pemerintah sesungguhnya bukan untuk menyuruh cerai, tapi menurut Wali Kota Surabaya, banyak guru-guru yang dapat sertifikasi itu minta cerai kepada suaminya. Fenomena sekarang wanita bondong-bondong minta cerai kepada suami. Dulu beda. Di Bandung, Kang Emil ketika jadi wali kota pun sama. Saya pun di Bengkulu begitu. Ada seorang guru masih muda, dia dapat sertifikasi, datang ke saya, dia minta tanda tangan wali kota untuk ceraikan suaminya. Saya katakan saya nggak mau. Kenapa Pak? Karena saya anti perceraian. Perceraian itu membuat kamu susah, membuat anak kamu susah. Setan memang menginformasikan kamu bahagia, tapi tidak. Tapi Pak, suami saya begini, nggak usah cerita keburukan suami kamu. Hadirkan saja suami kamu ke sini. Kita nasihati, saya minta 1 bulan kamu hidupkan agama di rumah. Suami, sudahkah kamu menyuapin istri kamu pakai tangan kamu? Belum Pak. Istri sudah pernah belum menyuapin suami? Belum Pak. Saya minta amalkan sunnah Nabi suap-suapan. Nabi itu dikisahkan kalau makan itu belum makan sebelum suapin istrinya. Istrinya pun suapin suaminya pakai tangan. Bapak dan sekalian, setelah itu mereka kembali ke rumahnya. 1 bulan saya tunggu, tidak datang. 2 bulan tidak datang. 1 tahun tidak datang. Saya cek kemana itu orang, ternyata anaknya nambah 1 lagi. Jadi Pak Wali luar biasa ini makan suap-suapan, subhanallah. Dan saya praktekkan di rumah saya Pak, dengan istri saya pakai nampan, saya makan suap-suapan, subhanallah. Ternyata betul anak saya nambah 1 lagi. Saya namakan Muhammad Hafiz Helmi, laki-laki. Jadi makan suap, sunnah Nabi itu luar biasa, menyelesaikan semua masalah. Maka kami letakkanlah religius dan bahagia. Religius itu adalah la ilaha illallah, bahagia itu adalah Muhammad Rasulullah. Makan saja kalau Muhammad Rasulullah, maka kemudian menghindarkan dari perceraian. Dan untuk membahagiakan masyarakat juga, karena ada janda, ada duda yang komplain dengan saya, dibilang Pak Wali Kota, program sudah bagus, tapi saya masih belum bahagia. Kenapa? Karena saya tidur sendiri Pak, makan sendiri, jalan sendiri. Yang duda pun begitu, dia bilang saya nggak bahagia Pak. Program Bapak, mobil Alphard bisa untuk pengantin, bisa untuk lamaran, saya nggak bisa. Mobil dinas wali kota itu setiap Sabtu Minggu bisa digunakan masyarakat untuk menikah maupun dilamar. Dan kita sudah putuskan orang Bengkulu tidak boleh dilamar maupun melamar kalau tidak pakai Alphard dan Fortuner. Banganya protes, Pak, bagaimana kami nikah kalau gitu Pak? Kami kan nggak punya mobilnya, kamu punya mobilnya, lagi dipinjemin dengan wali kota. Jadi mobil dinas wali kota ini pinjaman dari rakyat, sehingga Sabtu Minggu bisa dipakai. Alhamdulillah Pak, sudah waiting list sampai 2020. Bapak dan sekalian, maka program terbaru kita ada namanya HD Samawa, harapan dan doa, sakinah mawaddah warahmah. Jadi kita akan memfasilitasi melalui Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu dengan Pak Pemenang. Jadi kita akan melakukan pelatihan kurang lebih 1 minggu kepada calon-calon istri, calon-calon suami, untuk melatih mereka, mendidik mereka menjadi calon suami yang siap membahagiakan dunia akhirat, menjadi calon istri yang siap membahagiakan dunia akhirat. Mungkin kemarin mereka gagal berumah tangga karena tidak tahu ilmunya. Maka sekarang pemerintah Kota Bengkulu melalui program HD Samawa, maka akan mempertemukan orang-orang yang belum bahagia sempurna tadi untuk menuju kebahagiaan yang sempurna sesuai dengan visinya, menghadirkan kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Inilah mungkin yang perlu kami sampaikan, dan MOU itu nanti kita akan tanda tangani bersama mudah-mudahan, sehingga nanti dari Padang Panjang bisa ke Kota Bengkulu dengan segala rombongannya. Kami bertanggung jawab melayani sesempurna mungkin, ya, sesempurna mungkin dengan seluruh masyarakatnya. Tetapi kita tidak di hotel nanti, tapi kita fasilitasi di masjid. Kenapa harus di masjid? Agar pulang menjadi ahli masjid. Kenapa di masjid? Kalau di masjid ketemunya jenggotan, ketemunya sorbanan, ketemunya kopiahan, gamisan, kokoan. Maka kemudian ketika ketemu istri di rumah nanti, insya Allah istrinya yang paling cantik nanti. Sengaja kita tidak di hotel, agar kemudian orang-orang sholat tahajudnya terjaga, agar 5 waktunya terjaga di masjid, agar baca Qur'annya terjaga,
agar sedekahnya terjaga, agar hatinya terjaga, agar pandangan matanya terjaga, agar langkah kakinya terjaga. Maka insya Allah kami mengundang, alhamdulillah, Gubernur Jambi, HBA ketika itu, dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi, seorang profesor agama. Ketika kami kunjungan ke sana, kami undang mereka datang 30 orang 3 hari di Masjid Agung Al-Taqwa. Setelah selesai, kemudian Profesor Ketua MUI tadi katakan, Pak, terima kasih, saya 3 hari di Kota Bengkulu ini merubah semuanya, sambil menangis. Saya katakan, kenapa Pak? Saya, Pak, kalau di Jambi diundang orang cium tangan saya, orang kalau undang saya ceramah ngasih amplop dengan saya. Tapi saya di Bengkulu, Pak, saya ajak mereka ketok pintu rumah orang Bengkulu ke masjid, dibantingin pintu saya, Pak. Hancur hati saya, Pak, hilang kehormatan saya, Pak. Tapi asbab itu, kalau saya sholat tahajud, nikmat betul. Saya baca Quran, nikmat betul. Beginilah cara Nabi menghidupkan agama, mengusahakan agama. Bapak sekalian, ini mungkin yang perlu kami sampaikan. Mohon maaf, karena memang semangat betul. Kalau sudah bicara agama ini, sebagaimana semangat ikan ketika ketemu air, sebagaimana semangatnya singa ketika di dalam hutan. Karena memang kita ini adalah diciptakan untuk agama. Dan menyampaikan salam itu sunnah, sedangkan menjawab salam itu wajib. Itu ajaran Buya. Ketika saya ke rumah beliau beberapa tahun yang lalu, saya sudah berkunjung ke rumah beliau, Pak Wali Kota. Jadi saya sudah menyampaikan salam ke Wali Kota Padang Panjang, ke Wali Kota Solo, ke Bapak Ibu sekalian. Maka wajib Bapak Ibu sekalian menjawab salam saya. Cuma jangan di sini, di Kota Bengkulu. Insya Allah semua bersih, insya Allah. Yang ibu-ibu gimana Pak? Boleh, nanti istri saya yang melayani. Jadi istri-istri kepala dinas nanti melayani yang perempuan. Yang kepala dinas laki-laki, wali kota akan melayani yang laki-lakinya di masjid. Kalau wanita-wanitanya di rumah-rumah. Tapi yang laki-lakinya kita taruh nanti di masjid. Mudah-mudahan setelah itu pulang nanti ke tempatnya, rasakan Pak, rasa-rasa malam pengantin pertama. Indah seindah-indahnya. Tidak akan pernah bosan memandang wajah istri. Itu luar biasa, Pak. Makan nikmat, tidur nikmat, semuanya Allah kasih nikmat. Nikmat itu betul karena agama. Terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala turunkan keberkahan dari langit, keluarkan keberkahan dari bumi, di Padang Panjang, di Kota Solo, di Sumbar, di Indonesia, di seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh laki-laki balik untuk mau salat berjamaah di masjid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepada seluruh wanita untuk menutup aurat secara sempurna. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan anak keturunan kita menjadi penghafal Quran, menjadi dai, menjadi ulama, menjadi ahli surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita bukan hanya di dunia sementara, tetapi di akhirat di surga bersama Rasulullah dan bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.